Prodi Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Maluku. Di sini saya akan memaparkan jawaban dari beberapa soal yang diberikan sebagai tugas individu pada mata kuliah mikrobiologi molekuler. Tanpa membuang-buang waktu, langsung saja kita ke soal pertama. Apa saja jenis, prinsip, komponen, tahapan prosedur PCR? Baik, di sini ada beberapa jenis-jenis PCR dan prosedurnya. Yang pertama ada multiplex PCR, yang dimana PCR ini menggunakan beberapa pasang primer untuk mengamplifikasi berbagai target dalam satu reaksi, yang dimana memungkinkan analisis simultan beberapa gen. Yang kedua, ada reverse transcription PCR. Jenis PCR ini mengonversi RNA menjadi DNA komplementer, yang dimana menggunakan enzim reverse transcription sebelum amplifikasi, yang berguna untuk menganalisis ekspresi gen. Yang ketiga ada real-time PCR. PCR ini memantau amplifikasi DNA secara real-time menggunakan pewarna fluoresen atau probe, yang dimana memungkinkan kuantifikasi jumlah DNA target. Yang keempat ada nested PCR, menggunakan 2 set primer dalam 2 tahap amplifikasi untuk meningkatkan spesifisitas dan sensitivitas, yang dimana terutama saat jumlah template DNA rendah. Yang kelima ada touchdown PCR. Jenis ini mengurangi suhu analing secara bertahap selama siklus PCR untuk meningkatkan spesifitas dan mengurangi amplifikasi non-spesifik. Yang keenam ada hot start PCR, di mana jenis ini komponennya reaksinya dipanaskan sebelum menambahkan DNA polimerase untuk mencegah amplifikasi non-spesifik pada suhu rendah. Yang ketujuh ada koloni PCR, di mana langsung PCR ini mengamplifikasi DNA dari koloni bakteri tanpa ekstraksi DNA sebelumnya, yang dimana sering digunakan dalam screening clone. Yang kedelapan ada inverse PCR, yang dimana PCR ini mengamplifikasi urutan DNA yang mengelilingi segmen yang diketahui dengan melakukan pemotongan dan ligasi sendiri, yang berguna untuk mengidentifikasi flanking regions. Yang kesembilan ada asymmetric PCR, di mana menghasilkan lebih banyak salah satu untai DNA dibandingkan yang lain, yang dimana berguna untuk aplikasi seperti sequencing dan hibridisasi. Yang ke-10 ada digital PCR. Jenis PCR ini membagi sampel menjadi banyak reaksi kecil untuk kuantifikasi absolut molekul DNA target tanpa memerlukan kurva standar. Jadi setiap jenis PCR memiliki modifikasi spesifik dalam prosedur standar untuk mencapai tujuan tertentu seperti peningkatan spesifisitas, sensitivitas, atau kuantifikasi. Lalu di sini ada komponen utama yang diperlukan dalam PCR. Yang pertama ada DNA template. DNA template ini sebagai fragmen DNA yang akan digandakan. Yang kedua ada oligonucleotida primer, yang dimana sekuen pendek atau biasanya 18 sampai 28 basa nukleotida yang mengawali sintesis rantai DNA. Yang ketiga ada deoksiribonukleotida trifosfat atau DNTP, yang dimana komponen penyusun DNA baru terdiri dari DATP, DCTP, DGTP, dan DTTP. Yang keempat ada enzim DNA polimerase, di mana enzim ini tahan panas seperti Taq polimerase yang mengkatalisis sintesis DNA baru. Yang kelima ada buffer PCR, yang dimana larutan penyangga yang menjaga kondisi optimal selama reaksi berlangsung.
Kemudian ada 3 tahapan utama yang berlangsung dalam reaksi berantai PCR. Yang pertama ada denaturasi, di mana di sini pada 94 sampai 98 derajat Celcius dan 20 sampai 30 dan 20 sampai 30 detik. Jadi pada tahap ini rantai ganda DNA dipisahkan menjadi 2 untai tunggal dengan pemanasan yang tinggi. Yang kedua ada penempelan primer atau annealing. Jadi di sini suhunya itu digunakan yaitu 50 sampai 65 derajat Celcius tergantung pada primer. Yang dimana waktunya itu 20 sampai 40 detik. Jadi primer ini menempel atau hibridisasi pada sekuen target pada DNA template. Yang ketiga pemanjangan atau biasa disebut elongation. Jadi di sini pada tahap ini tuh suhu digunakan yaitu 72 derajat Celcius. Itu optimal untuk Taq polimerase. Dan waktu yang dibutuhkan itu sekitar 1 menit untuk setiap 1 KB DNA. Jadi DNA polimerase misalnya Taq polimerase memperpanjang primer dengan menambahkan nukleotida komplementer ke untai dan DNA template. Jadi siklus ini biasanya diulang 20 sampai 40 kali untuk menghasilkan jutaan salinan DNA target. Setelah siklus selesai, tahap akhir dapat dilakukan pada 72 derajat Celcius selama 5 sampai 10 menit untuk memastikan semua produk DNA telah sepenuhnya diperpanjang. Baik, langsung saja soal kedua yaitu komponen-komponen PCR. Definisinya apa saja, prinsip dan mekanisme kerjanya. Jadi komponen-komponen PCR yaitu pertama template DNA. Jadi template DNA ini adalah segmen DNA yang mengandung urutan target yang akan diamplifikasi. Dan prinsip kerjanya itu yaitu berfungsi sebagai cetakan bagi sintesis untai DNA baru. Dan mekanisme kerjanya yaitu selama siklus PCR, template DNA mengalami denaturasi menjadi untai tunggal, memungkinkan primer menempel dan DNA polimerase memperpanjang untai baru yang komplementer. Yang kedua, ada primer. Primer ini adalah oligonukleotida pendek yang komplementer dengan ujung 3 aksen dari masing-masing untai DNA target. Prinsipnya itu menentukan batas awal dan akhir dari segmen DNA yang akan diamplifikasi. Mekanisme kerja primer yaitu primer menempel pada urutan komplementer selama tahap annealing, menyediakan ujung bebas bagi DNA polimerase untuk memulai sintesis DNA baru. 3. DNA polimerase. DNA polimerase ini adalah enzim yang mensintesis untai DNA baru dengan menambahkan nukleotida ke primer. Dan prinsip kerjanya itu memperpanjang primer dengan menambahkan deoksiribonukleotida trisfosfat atau DNTPS yang komplementer dengan template DNA. Mekanisme kerja DNA polimerase ini, enzim ini bekerja optimal pada suhu tertentu, biasanya sekitar 72 derajat Celcius, dan menambahkan nukleotida ke ujung 3 aksen primer, yang dimana memperpanjang rantai DNA baru. Yang keempat ada DNTPS, yaitu atau deoksiribonukleotida trifosfat. Jadi DNTPS ini adalah molekul prekursor yang terdiri dari basa nitrogen, yaitu adenin, guanin, sitosin, dan timin. Jadi glukosa, deoksiribosa, dan 3 glusfosfat. Dan prinsipnya itu menyediakan bahan dasar untuk sintesis untai DNA baru. Jadi mekanisme kerjanya yaitu DNA polimerase menggabungkan DNTPS ke dalam rantai DNA yang sedang tumbuh selama tahap elongasi, sesuai dengan urutan template DNA. Yang kelima ada buffer reaksi. Jadi buffer reaksi ini adalah larutan yang menjaga kondisi kimia optimal untuk aktivitas DNA polimerase.
yang dimana prinsipnya itu untuk menstabilkan pH dan menyediakan ion logam yang diperlukan seperti magnesium 2+ untuk aktivitas enzimatik. Jadi mekanisme kerjanya itu baper ini memastikan lingkungan yang tepat bagi DNA polimerase untuk berfungsi dengan efisien selama siklus PCR. Yang keenam, ada ion magnesium, di mana ion magnesium ini adalah kofaktor esensial yang diperlukan untuk aktivitas DNA polimerase. Prinsipnya itu untuk mengikat DNTPS dan menstabilkan interaksi antara enzim dan substrat. Mekanisme kerjanya yaitu konsentrasi magnesium 2+ ini yang tepat meningkatkan efisiensi dan spesifisitas amplifikasi DNA. 7. Ada air bebas nuklease. Jadi air murni yang tidak mengandung enzim nuklease yang dapat mendegradasi DNA atau RNA. Prinsipnya itu untuk mencegah degradasi komponen reaksi PCR dan menjaga integritas komponen reaksi selama persiapan dan pelaksanaan PCR.